gudang aci. Oh, ini gudang aci, Pak. Ya, gudang acinya. Ini sehari habis berapa tuh, Pak, aci? Kalau hari-hari biasa kita bisa 6 karung, 6 karung aci 6, itu, Pak. 6 karung aci, bisa 8 karung. 8 karung. Iya. Perbandingannya gimana tuh, Pak, sama daging, Pak? Ya, perbandingannya sama-sama. Oh, 50/50. Sama-sama. Gitu. Oh, ini gudangnya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kemana nih, Pak? Kita ke pabrik. Ya. Di sini untuk peruntukan daging yang mau digiling halus. Langsung pindah ke sini, pembuatannya. Pindah ke sini. Digiling di sini. Garam, bumbu aci di sini. Ini proses apa nih, Pak? Penggilingan. Jadi daging yang udah Giling kasar, masuk sini, dicampur sama adonan ya, Pak? Ya, campur sama adonan gitu. Biar jadi adonan. Dari sisi mana, Pak? Pembuatan ini, pembuatan bakso yang eceran 5.000 beranak sama isi lemak yang barusan. Gitu, Terus ini pembuatan eceran 1.000, pakai mesin. Adonan masuk sini, terus keluar jadi deh. Jadi, kalau ini sendiri hangat nih, Pak? Iya, harus air hangat, lagi panas. Air panas, nanti udah setengah matang, pindahin, direbus sampai matang seperti ini. Direbus sampai matang. Biar sampai matang. Oh, ini jadi finishingnya di sini, Pak, ya? Iya, kalau manual bisa coplok tangannya. Iya. Ripuh atuh, amun manual mah. Iya. Berarti dari bakso beranak, terus bakso besar sedang nih, Pak? Sedang. Terus ini yang eceran 2.000. Yang di sini, lain ke sini. Jadi 2 kali ya, Pak, ya? Dari hangat nih. Ya, dari anget pindahin ke sini. Kalau isiannya sendiri apa? Lemak, gaji sapi. Ya, intinya apa? Intinya untuk mematikan rasa daging ayam, jadi rasanya daging sapi gitu. Oh, iya, betul. Gitu. Mendapatkan harga terjangkau juga ya, Pak? Itu maksudnya, bakso kecil. Oh, ini proses ini udah pakai mesin ya, Pak, ya? Iya, pakai mesin. Jadi 1 embernya cepet. Kalau kayak gini nggak dihitung ya, Pak? Enggak, cuman kira-kira aja. Banyak. Oke, udah disupport sama mesin ya, Pak? Iya. Ini saat finishing nih, Pak? Ya, ini yang eceran 2.000 tadi, yang itu. Eceran 2.000. 2000 itu harga buat ini, Pak, yang udah PO itu ya? Kalau yang buat dagang enggak, 17. 17. Iya dong, kasihan loh. Yang dagang kan ngejual 2.000. Kita ngejualnya 17, yang dagang dapat 300 gitu. Kan 300 kali udah lumayan, Iya. Misalnya 100 biji nih yang dagang ngider, apa yang dagang di warungan. Intinya kan ada 300, berarti 100 ada 30.000. Iya. Habis 300 biji 90.000. Insya Allah bisa buat resiko dapur kan gitu. Ini sama semua, Pak? Sama. Oh, jadi buat yang ngiderin marketingnya tuh 300 nih, 2000 tuh 17 ke Bapak? Iya, kayak gitu loh, maksudnya. Ya kasihan yang dagang dapat apa? Ini nanti ngejual saya 2.000 mau dijual berapa? Jadi nggak menengah ke bawah. Kemahalan, Pak, ya? Gitu, Nah, ini yang daging tadi. Bakso beranak ya, Pak, itu? Iya.
yang beranak itu Oh, ini beda lagi, Pak. ya ini beda lagi, ini yang Bakso daging. besar ya? Ya, Bakso daging. bakso daging. Berapa itu, Pak? Dari saya 4,5. Setengah. Kalau ngejual 5.000, yang mau ke 6.000 terserah. Juga nggak kemahalan sih, rasa juga nggak ini gitu. Kebetulan ini hari puasa, mau suruh nyobain juga Bisa. puasa. Ini yang beranak, ini yang beranak. Oke, sebelah sini, Bang. Bakso beranak ada isiannya, Pak ya? Ada bakso kecil-kecil, Kecil. beranak. Yang 1.000 tadi dari sininya 700, jadi masing-masing dapat 300. Kalau yang gede dapat 500 perak yang ngejual gitu. Saya istilah nama glosir meureun di dieu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Hartadi, panggilan Mas Hartadi. Kelahiran saya di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Saya pemilik bakso Mekarsari 2 yang bertempat di Kebon Pala 1 RW 07 RT 02. Awal merintis saya mulai dari istri saya gendong jamu tahun 99. Istri saya gendong jamu, saya dorong bakso. Waktu itu saya ngagiling cuman 1 ember setengah, 1 ember kecil, 1 ember cat itu. Lah istri saya gendong jamu, ya pendapatan 5.000. Saya dagang dapat dulu 25.000 itu sama modal saya nggak bisa tidur. Nah, rumah masih ngontrak, di bawah sampai deket kali gitu, di bawah deket kali. Lah berjalan iringan waktu, kita bisa kebeli kontrakan itu. Dulu kalau nggak salah 15 juta, tahun 2000-an. Nah, terus kita berusaha, ya intinya sama istri, intinya begini, kita bisa mapan, ya udah bersyukur saya bisa cukup, itu atas doa orang tua, terutama ibu saya, bapak saya, dan kedua orang tua istri saya. Setelah itu saya belajar buka warung, buka di restoran bakso air. Ya ternyata alhamdulillah berjalan lancar. Posisinya di Jalan Cikidang. Waktu itu saya ngontrak. Alhamdulillah juga kebeli tempat itu. Terus melebar, kita bisa buka di jalan alternatif Cilegong, arah ke Sukabumi, Jalan Nagrak. Itu juga alhamdulillah berjalan. Terus saya menciptakan bakso mentah yang barusan diproduksi itu, pengiriman sampai Pasar Cigombong, Cicurug, Cibadak, Sukabumi, Cisaat, sampai Cianjur, Jampang, Jampang Surade, sampai Bayah. Nah, terus iringan waktu kita berjalan, ya disebut untung lumayan, bersyukur pada Allah. Ya ternyata kita bisa mengurangi pengangguran. Anak buah saya ada 8-10, belum yang di warung. Dulu saya ngegiling 2 ember bakso mentah itu belum laku sama sekali. Lah kebetulan anak buah ngider bakso mentah. Dengan iringan waktu laku, nambah proses. Yaitu tadi saya juga nggak ngerti kenapa langsung naik gitu. Dari mulai 2 ember sampai sekarang 80 ember. 80 ember itu kisaran daging ya 4 kintal.
Terus kadang kalau ada pesanan ya habis 5 kintal gitu. Jadi nggak apa ya, nggak menggebu-gebu. Intinya berjalan, anak-anak bisa kerja, semua bisa makan gitu. Kalau bakso mentah sendiri, idenya dari mana nih Pak? Alhamdulillah dari saya sendiri. Kalau saya waktu masuk ke kota Cibadak, khususnya di Kebon Pala, saya nuturin kakak saya, Pak Haji Joko. Saya ikut jejak kakak saya gitu. Pak, kan Bapak kan berdekatannya sama kakak Bapak ya? Iya. Sama-sama produksi bakso juga. Iya. Itu gimana nih? Di samping bakso, itu kan masih saudara juga. Iya. Ada persaingan nggak tuh sama saudara? Enggak. Bagi saya nggak apa-apa. Mau beli sini, mau beli sana, sama saja. Itu kakak saya kok. Itu kakak saya. Jadi kita keluarga semua solid. Intinya amit-amit nggak mau menjatuhkan satu sama lain. Itu darah daging saya. Jadi saling mendukung Pak ya? Iya. Itu juga saya didukung sama kakak saya. Saya juga nuturin perjalanan hidup kakak saya gitu. Berarti kakak juga yang mulai ya? Iya. Saya itu nuturin jalan kakak saya. Harapan kedepannya apa nih Pak? Harapan kedepannya ya mudah-mudahan lancar selalu usahanya. Minta doanya aja supaya lancar, nggak ada halangan suatu apapun. Tapi alhamdulillah sejauh ini lancar, yaitu satu berkat doa orang tua. Jadi kesempatan hari ini untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana, kalau kita pengen usaha berjalan, usaha bisa kita nikmati, kita harus berdoa kepada orang tua, minta doanya dari orang tua, khususnya ibu. Itu yang saya perjalanin hidup selama di perantauan.